Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalanya penjara menjadi tempat yang ditakuti oleh masyarakat. Sebab selain identik dengan kumpulan orang-orang jahat dan pendosa, penjara juga dianggap sebagai aib dan tempat narapidana yang sudah divonis bersalah. Namun meskipun demikian, tidak sedikit orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nabi-nabinya yang mulia pada zaman dulu juga dimasukkan ke dalam penjara. Berikut catatan-catatan sejarah para pejuang nilai-nilai kebenaran dan tali agama Allah yang juga dimasukkan ke dalam penjara. Yang pertama, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara akibat fitnah atau tuduhan penganiayaan terhadap istri Potifar karena menolak perzinahan. Bertahun-tahun lamanya mendekam di penjara. Lalu kebenaran bercerita dengan izin Allah, dan Yusuf alaihissalam pun akhirnya keluar dari penjara atas permintaan Raja Fir'aun karena melihat kebijaksanaan dan potensi yang dimilikinya. Kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri pada usia 30 tahun dengan nama baru, yaitu Zafnat Painia. Yang kedua, 4 imam mazhab dunia: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam Abu Hanifah atau yang dikenal dengan pendiri mazhab Hanafi, seorang guru sekaligus pedagang zuhud dan wara, ini dipenjara dan dicambuk karena menolak untuk diangkat menjadi qadhi atau hakim pada masa khilafah Umayyah. Pengikut mazhab Hanafi dan murid-murid beliau ikut menggiring dan berniat menemani untuk minta dimasukkan ke dalam penjara, sebab khawatir terhadap kondisi sang imam setelah mendengar berita bahwa beliau dicambuk sampai 100 kali, namun penguasa justru menolaknya. Waktu pun berlalu, nama beliau tetap masyhur harum mulia dan bertahan sampai sekarang. Mendominan sekitar 45% umat muslim dunia bermazhab Hanafi yang banyak terdapat di Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Mesir bagian utara, separuh Irak, Syria, Lebanon, dan Palestina, Kaukasia, yang di dalamnya Chechnya dan Dagestan. Imam Malik bin Anas atau yang dikenal Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Harits. Beliau adalah ulama yang tidak mudah tunduk dengan kekuasaan. Sejarah mencatat bahwa beliau pernah menolak memberikan pengajian pejabat istana atau penguasa pada saat itu dengan berkata, "Al-ilmu yu'ta wala ya'ti." Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ketegasan beliau ini dianggap melakukan pembangkangan terhadap penguasa, terlebih ketika beliau meriwayatkan hadis la talaqa wala ataqa fi iglaq. Tidak ada talak, juga tidak ada pemerdekaan atau budak secara paksa, sebagaimana tidak sah memilih pemimpin jika dalam keadaan dipaksa. Kondisi ini berlanjut menjadi rumor bahwa Imam Malik tidak mengakui kepemimpinan Abu Ja'far Al-Mansur dan berakibat terhadap hukuman cambuk di badan dan tangan beliau. Penguasa saat itu melakukan ini sebagai upaya menghinakan dan menjatuhkan martabat kemuliaan sang imam. Namun sejarah berkata lain. Imam Malik menjadi imam besar umat muslim dan mazhabnya 25% mendominasi pada negara-negara Afrika Barat dan Utara. Selanjutnya, Imam Syafi'i atau Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi adalah murid dari pendiri mazhab Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas. Sejarah mengatakan bahwa beliau difitnah sebagai pendukung Syiah karena kedekatan beliau dengan keluarga ahli bait Rasulullah SAW. Fitnah ini berakibat dengan ditangkapnya beliau bersama Alawiyin lewat utusan Hamad al-Barbari atas provokasi Mutarrib bin Mazin. Beliau pun lalu dirantai dengan besi bersama Alawiyin lainnya dari Yaman sampai Raqah menuju kediaman Khalifah Harun ar-Rasyid.
Lalu Imam Syafi'i menjawab tuduhan fitnah atas kecintaannya terhadap para ahli bait ini dengan ungkapan syair beliau, "In kana rafidan hubbu ali Muhammad falyashhad as-saqlan inni rafidi." Sekiranya hanya disebabkan mencintai ahli bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikategorikan rafidi, maka saksikanlah dengan kecintaanku kepada ahli bait, maka aku adalah Syiah Rafidi. Sampai saat ini tidak ada yang kenal dengan pendengki beliau ini. Bahkan sejarah mengakui bahwa kemuliaan beliau tidak bisa dihinakan. Hal ini dibuktikan dengan menyebarnya mazhab beliau ke 28% penduduk muslim di dunia yang tersebar di Indonesia, Turki, Irak, Syria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, Sri Lanka, bahkan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, Imam Ahmad bin Hambal atau yang dikenal dengan mazhab Hambali adalah imam yang satu zaman dengan Imam Syafi'i. Beliau salah satu ulama yang selalu istiqomah mendoakan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal dicambuk, penjara selama 30 bulan oleh Khalifah Ma'mun gara-gara tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran sebagaimana yang diyakini Mu'tazilah. Meskipun dihinakan sama dengan imam-imam sebelumnya, mazhab beliau diikuti oleh sekitar 5% muslim dunia dan dominan pada daerah semenanjung Arab, semisal yang dianut oleh Arab Saudi. Yang ketiga, Amirul Mukminin fi hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis lainnya. Kitab terkenal beliau adalah Sahih Bukhari. Imam Bukhari pergi mengasingkan diri dari negerinya karena berusaha disingkirkan oleh penguasa Zahiriyah di Bukhara pada saat itu. Penyebabnya sangatlah sederhana. Beliau menolak permintaan Khalid untuk mengajar kitab Al-Jami' dan At-Tarikh di rumahnya karena dianggap terlalu syarat dengan nuansa politik. Beliau pun beralasan, seharusnya yang butuh ilmulah yang mendatanginya, bukan ulama yang mendatangi. Pada akhirnya Imam Bukhari meninggalkan negerinya sampai akhirnya wafat di Samarkand pada usia 62 tahun. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat karakter dan komitmen ulama-ulama terdahulu dalam memegang kebenaran dan agamanya membuat nama mereka selalu harum dan tak lekang oleh zaman. Tidak ada ketakutan dan gentar dalam batin dan jiwa mereka, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 62, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka semua paham bahwa menjadi pewaris Nabi tidaklah mudah dan gampang, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nas bala'u al-anbiya summas salihun summal amsal fal amsal. Manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi-nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian orang-orang yang serupa, lalu orang-orang yang serupa. Dalam riwayat lainnya, inna min asyaddin nasi bala al-anbiya summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sesungguhnya termasuk manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi-nabi, kemudian orang-orang yang mengikutinya, kemudian orang-orang yang mengikutinya, kemudian orang-orang yang mengikutinya. Kesabaran dan keridhaan mereka menghadapi ujian dan fitnah menjadikan mereka menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengasihi hambanya, maka Allah sendiri yang akan menjadi musuh bagi orang yang mengganggu atau memerangi mereka. Seperti sabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Sesungguhnya Allah taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka telah aku umumkan perang terhadapnya.
dan tentu tidaklah akan ada yang menang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada siapapun dan apapun kekuasaan yang dimilikinya, tidak akan pernah bisa menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.